Hai semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang Kerajaan Sriwijaya. Asal-usul Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya diketahui berdiri pada abad ke-7 dan berdiriannya disebut Dapunta yang Sriwijaya Nasa. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya mengontrol perdagangan jalur utama Selat Malaka dan daerah kekuasaannya meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Jawa. Sriwijaya adalah kedatuan bahari historis yang berasal dari Pulau Sumatera sekitar abad ke-6 sampai abad ke-12. Kehadirannya banyak memberi pengaruh pada perkembangan sejarah Asia Tenggara, terutama dalam kawasan Nusantara Barat. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Dengan demikian, nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gemilang. Lokasi ibu kota Sriwijaya dalam rentang waktu 6 abad berpindah-pindah, tetapi pada awalnya diketahui dekat dengan kota Palembang, tepatnya di muara Sungai Musi. Sriwijaya terdiri dari sejumlah pelabuhan yang saling berhubungan di sekitar Selat Malaka. Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7. Seorang pendeta Tiongkok dari dinasti Tang, Aitsing, menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671 dan tinggal selama 6 bulan. Selanjutnya, prasasti yang paling tua mengenai Sriwijaya juga berada pada abad ke-7, yaitu prasasti Kedukan Bukit di Palembang bertarikh 682. Sebelum abad ke-12, Sriwijaya merupakan negara berbasis darat daripada kekuatan maritim. Armada laut memang tersedia tetapi bertindak sebagai dukungan logistik untuk memfasilitasi proyeksi kekuatan darat. Menanggapi perubahan ekonomi maritim Asia dan terancam oleh hilangnya negara bawahannya, Sriwijaya mengembangkan strategi angkatan laut untuk menunda kemerosotannya. Strategi Angkatan Laut Sriwijaya bersifat menghukum untuk memaksa kapal-kapal dagang datang ke pelabuhan mereka. Kemudian, strategi Angkatan Laut Sriwijaya merosot menjadi armada perompak. Pengaruh Sriwijaya terhadap daerah bawahannya mulai menyusut akibat beberapa peperangan. Serangan terbesar pada tahun 1025 dilancarkan oleh pasukan Raja Indra Kholai dari Coromandel. Setelah itu, kerajaan ini terlupakan dan keberadaannya baru diketahui kembali lewat publikasi tahun 1918 oleh sejarawan Prancis Georges Seudes dari École Française d'Extrême Orient. Beberapa bukti peninggalan kerajaan Sriwijaya: yang pertama, prasasti Telaga Batu; yang kedua, prasasti Kedukan Bukit; yang ketiga, prasasti Talang Tuo; dan yang keempat, prasasti Berahi. Yang pertama, prasasti Telaga Batu ditemukan di kolam Telaga Biru, Kelurahan 3 Hilir, Kecamatan Hilir, Timur 2, Kota Palembang tahun 1935 yang berisi tentang kutukan untuk mereka yang jahat di Kedatuan Sriwijaya dan kini disimpan di Museum Nasional Jakarta. Yang kedua, prasasti Kedukan Bukit ditemukan tanggal 29 November 1920 oleh M. Batenburg di Kampung Kedukan Bukit, Kelurahan 35 Hilir, Palembang, Sumatera Selatan, lebih tepatnya di tepi Sungai Tatang yang mengalir ke Sungai Musi. Yang ketiga, prasasti Talang Tuo, Bukit Seguntang tepi bagian utara Sungai Musi. Louis Constant Westeneng yang merupakan seorang presiden Palembang menemukan sebuah prasasti pada 17 November 1920. Prasasti Berahi ditemukan oleh kontrolir LM Berhaut tahun 1904 di tepi Batam Meragin, Dusun Batu Bersulat, Desa Karang Berahi, Kecamatan Pamening, Meragin, Jambi. Kehidupan sosial politik Kerajaan Sriwijaya. Fokus utama terkait kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya yaitu wilayah kekuasaan, raja-raja yang memerintah, dan hubungan dengan kerajaan lain baik dalam dan luar negeri. Berdasarkan bukti yang ada dari isi prasasti Leiden, Kerajaan Sriwijaya telah melakukan kerjasama dengan Kerajaan Chola di India. Hubungan baik dengan kerajaan tersebut
ditandai dengan pengiriman pendeta dari Sriwijaya ke India dan pembuatan biara untuk pendeta tersebut. Selanjutnya, berikut ini raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Sriwijaya. Dapuntahyang Sri Jayanasa. Ia adalah raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Sriwijaya. Namanya terdapat dalam prasasti Kedukan Bukit dan Talang Tuo. Saat Sri Jayanasa berkuasa, ia berhasil memperluas wilayah kerajaan sampai ke Jambi. Cita-cita yang menjadi pedoman yakni menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim terbesar. Balaputra Dewa tidak dijelaskan secara jelas, namun perlu kalian ketahui, Balaputra Dewa merupakan raja yang berhasil membawa kerajaan Sriwijaya berkembang pesat. Masa pemerintahannya diperkirakan berlangsung pada tahun 850 Masehi. Selain kedua raja kerajaan Sriwijaya di atas, ternyata masih banyak raja-raja lain. Namun, sumber mengenai kehidupan politik kerajaan Sriwijaya pada masa raja-raja lainnya kurang lengkap. Nama raja-raja tersebut seperti Sri Indawaraman 724 Masehi berasal dari berita Cina, Rudra Wikrama 727 berita Cina, Wisnu 775 Masehi prestasi Linggor, Maharaja 851 Masehi berita Arab, Sriwijaya Dawaraman 960 berita Cihana, Marawijaya Tunggawaraman 1044 Masehi prestasi Leiden, dan Sri Sanggarama Wijaya Tunggawaraman 1044 dalam prasasti Sola. Kehidupan sosial Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Sriwijaya berbaur dengan para pedagang dari luar. Karena saat itu wilayah tersebut merupakan pelabuhan bagi kapal-kapal asing yang singgah. Kemungkinan bahasa yang berkembang adalah bahasa Melayu kuno. Mereka menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi dengan para pedagang. Budaya asing, khususnya dari India, berkembang di wilayah Sriwijaya. Contohnya penggunaan nama-nama khas India dan pengaruh agama Hindu-Buddha semakin menyebar menyeluruh, baik masyarakat maupun di dalam kerajaan. Ait Singh, orang Cina yang pernah singgah di kerajaan Sriwijaya juga menjelaskan bahwa banyak para pendeta dari luar yang berdatangan untuk berguru atau belajar bahasa Sanskerta dan mempelajari kitab suci agama Buddha. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya meliputi kegiatan pertanian. Hasilnya kemudian diperjualbelikan kepada para pedagang asing yang singgah. Hal ini didukung dengan letak yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan internasional. Hasil bumi dari pertanian tersebut mendongkrak kegiatan perdagangan. Akibatnya, banyak pedagang dari Cina dan India ramai-ramai berdatangan. Faktor lain pendukung kegiatan ekonomi adalah berhasilnya Sriwijaya menguasai wilayah-wilayah strategis di sekitarnya seperti Selat Sunda, Selat Malaka, Laut Natuna, dan Laut Jawa. Dikuasainya daerah-daerah tersebut tidak terlepas dari kekuatan armada laut Kerajaan Sriwijaya dengan kapalnya yang begitu banyak. Penyebab runtuhnya Kerajaan Sriwijaya adalah adanya serangan dari dinasti Chola, India Selatan, yang kala itu dipimpin oleh Rajendra Kolal. Hal yang melatar belakangi serangan ini adalah pajak tinggi yang dikenakan oleh Kerajaan Sriwijaya pada kapal-kapal pedagang di Selat Malaka. Kondisi ini lantas membuat kapal yang berasal dari Chola Mandala merasa dirugikan. Oleh sebab itu, dinasti Chola memutuskan menyerang Kerajaan Sriwijaya. Serangan dilakukan sebanyak 2 kali, yakni pada 1017 dan 1025. Dampak dari adanya serangan ini adalah Sriwijaya mengalami kemunduran besar, bahkan beberapa daerah kekuasaannya juga berhasil diambil alih.